Sejarah peradaban Maya adalah salah satu peradaban besar yang berkembang di wilayah Mesoamerika, terutama di wilayah yang kini mencakup bagian selatan Meksiko, Guatemala, Belize, Honduras, dan El Salvador. Peradaban ini mencapai puncaknya antara 250 Masehi hingga 900 Masehi. Peradaban ini dikenal akan aksara hieroglifnya dan juga seni rupa, arsitektur, matematika, kalender, dan keahlian astronominya. Lalu bagaimanakah asal-usul hingga kebudayaan mereka bisa musnah? Bangsa Maya meninggalkan serangkaian reruntuhan penting dan warisan budaya yang mengilhami budaya selanjutnya, yang sebagian masih bertahan. Mereka dikenal dengan berbagai aspek budaya maju. Peradaban Maya dimulai sekitar 2000 sebelum Masehi dan berkembang melalui beberapa fase. Masyarakat Maya membangun peradaban mereka di daerah tropis dengan hutan hujan lebat dan dataran rendah, yang dikenal dengan kota-kota besar seperti Tikal, Copan, Chichen Itza, dan Palenque. Dalam sejarahnya yang panjang, peradaban Maya tidak pernah disatukan, tidak seperti persekutuan tiga kaum Aztec ataupun kerajaan Inca. Sejarah mereka dimulai pada zaman arkaik yaitu sebelum tahun 2000 sebelum Masehi. Ketika peradaban Maya telah mengembangkan pertanian dan desa-desa. Masyarakat kompleks untuk pertama kalinya muncul pada zaman praklasik yaitu sekitar 2000 sebelum Masehi hingga 250 Masehi dan pada masa ini pula orang-orang Maya sudah mulai menanam jagung, kacang, labu, dan cabai. Kota-kota Maya pertama mulai muncul sekitar tahun 750 sebelum Masehi, dan pada tahun 500 sebelum Masehi. Kota-kota tersebut memiliki struktur-struktur monumental, termasuk kuil besar dengan tampak depan yang terbuat dari stuko. Sistem tulisan hieroglif untuk pertama kalinya digunakan di wilayah Maya pada abad ketiga sebelum Masehi. Pada zaman praklasik akhir, banyak kota yang mengalami perkembangan pesat di wilayah cekungan Petén, sementara Caminaljuyu menjadi kota yang penting di dataran tinggi Guatemala. Dimulai dari sekitar tahun 250 Masehi, peradaban Maya memasuki zaman klasik, yaitu zaman ketika orang-orang Maya mendirikan tugu-tugu besar dengan pahatan-pahatan yang mencantumkan tanggal dari kalender hitung panjang. Pada zaman ini juga muncul berbagai negara kota besar yang saling terhubung dalam jaringan perdagangan yang rumit. Di dataran rendah Maya, terdapat dua kota besar yang menjadi musuh bebuyutan, yaitu Tikal dan Calakmul. Pada zaman klasik, kota Teotihuacan di Meksiko Tengah juga melakukan campur tangan dalam politik dinasti di peradaban. Pada masa periode post-klasik, 950 hingga 1539 Masehi. Pada masa ini, kekuasaan berada di tangan raja-raja yang memerintah di negara kotanya masing-masing dengan konsep Raja Dewata. Juga yang bertindak sebagai penengah antara dunia nyata dengan dunia gaib. Jabatan raja ini juga diturunkan secara patrilineal kepada anak laki-laki sulung. Calon raja diharapkan juga dapat menjadi seorang pemimpin perang yang andal. Politik Maya yang didominasi oleh sistem patronasi yang tertutup, walaupun sistem politik di setiap negara atau kota tidak selalu sama. Pada zaman ini, golongan ningrat menjadi semakin kuat, sehingga mengurangi kekuasaan Raja Dewata. Sampai kedatangan penjajah Spanyol, karena begitu lemahnya perjuangan internal mereka, maka setelah berlangsungnya upaya penaklukan yang panjang dan lama, akhirnya bangsa Maya jatuh ke tangan Spanyol pada tahun 1697. Peradaban Maya mengembangkan karya seninya dari bahan-bahan tahan lama maupun tidak tahan lama, seperti kayu, giok, obsidian, batu, dan stuko. Karya seninya juga bermacam-macam, dari pahatan, keramik, hingga lukisan dinding.
Kota-kota Maya tidak memiliki perencanaan yang terpusat, dan bangunan-bangunan baru didirikan sesuka hati. Pusat kotanya terdiri dari pusat pemerintahan dan upacara yang dikelilingi oleh daerah permukiman. Berbagai wilayah kota dihubungkan oleh jalan. Bangunan-bangunan utama di kota-kota Maya meliputi istana, kuil, piramida, lapangan bola, dan bangunan-bangunan untuk melakukan pengamatan benda langit. Peradaban Maya memiliki golongan elit, dan mereka juga telah mengembangkan sistem tulisan hieroglif yang rumit. Mereka mencatat sejarah dan keterangan mengenai ritual di dalam buku-bukunya, akan tetapi sebagian besar telah dihancurkan oleh penjajah Spanyol. Saat ini, hanya ada 3 buku yang telah disepakati oleh ilmuwan berasal dari peradaban Maya. Terdapat pula banyak sekali contoh teks Maya dalam bentuk prasasti dan keramik. Salah satu pencapaian bangsa Maya yang lain adalah dalam mengembangkan kalender ritual yang rumit dan juga menjadi salah satu peradaban pertama yang mengenal angka 0. Bentuk artistiknya yang canggih juga meninggalkan jejak abadi, di mana batu giok, kayu, obsidian, keramik, dan batu berukir yang banyak digunakan. Bangsa Maya berbicara dengan bahasa yang beragam, berasal dari Proto-Maya kuno dalam sekumpulan bahasa Maya, masing-masing berbeda tergantung pada kerajaan tempat bahasa itu diucapkan. Orang-orang Maya melakukan pengamatan secara teliti terhadap benda-benda langit, dan mereka mencatat pergerakan matahari, bulan, Venus, dan bintang-bintang. Informasi ini digunakan untuk membuat ramalan, sehingga astronomi Maya pada dasarnya dilakukan untuk keperluan astrologi. Astronomi Maya tidak diamalkan untuk mempelajari alam semesta atas dasar-dasar ilmiah. Dan mereka juga tidak memanfaatkan hasil pengamatan mereka untuk menentukan musim agar dapat menghitung kapan sebaiknya mulai bercocok tanam. Astronomi Maya digunakan oleh para imam untuk memahami siklus waktu pada masa lalu, dan lalu menerapkannya pada masa depan untuk menghasilkan ramalan. Para imam memutakhirkan pengamatan mereka dan mencatat peristiwa gerhana matahari dan bulan, serta pergerakan Venus dan bintang-bintang. Hasilnya dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya pada masa lalu, dengan anggapan bahwa peristiwa serupa akan terjadi pada masa depan apabila kondisi astronomisnya sama. Dari situlah hingga dalam kalender peradaban Maya telah meramalkan kiamat. Gambaran-gambaran di dalam kodeks menunjukkan bahwa para imam melakukan pengamatan astronomi dengan mata telanjang, dan dibantu dengan tongkat silang sebagai alat pengamatan. Orang-orang Maya telah memiliki tabel-tabel gerhana, kalender, dan pengetahuan astronomi yang lebih akurat dari Eropa. Orang-orang Maya mengukur siklus Venus, 584 hari, dengan kesalahan sebesar 2 jam. Orang-orang Maya juga mengamati pergerakan planet Jupiter, Mars, dan Merkurius. Saat Venus terbit dan dapat terlihat sebagai bintang fajar, kalender Maya berasal dari zaman praklasik. Kalender Maya begitu rumit sehingga dapat mencatat siklus bulan dan matahari, gerhana, dan pergerakan planet dengan ketepatan yang tinggi. Dalam beberapa hal, perhitungan Maya lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan yang sebanding di dunia lama, contohnya, tahun matahari Maya dihitung dengan ketepatan yang lebih tinggi daripada kalender Julius. Kalender Maya sangat terkait dengan ritual Maya, dan merupakan unsur yang penting dalam praktik keagamaan suku Maya. Bangsa Maya meninggalkan sebuah karya arsitektur penting, salah satu yang terbesar di dunia pramodern. Mereka membangun istana, kuil piramida, ruang upacara dan olahraga. Selain itu, juga mengembangkan struktur yang selaras untuk pengamatan astronomi. Namun, di kota mereka tidak ada desain perkotaan yang formal. Bahkan, populasinya tumbuh tidak beraturan, dari luar hingga ke pedalaman.
Di tengah kota terdapat bangunan administrasi dan seremonial, dikelilingi oleh bangunan tempat tinggal. Bangunannya menggunakan teknologi Neolitik, dengan batu dan bahan lainnya. Melalui teknik pasangan bata, mereka dapat memanfaatkan unsur-unsur yang tersedia di sekitar. Salah satu teori menetapkan berakhirnya sejarah peradaban Maya adalah adanya pertumbuhan demografis yang besar dan kebutuhan pangan yang meningkat. Sumber daya alam habis serta periode kekeringan yang lama. Di sisi lain, teori yang berbeda menyebut bahwa suku-suku yang menyerang dari utara melemahkan bangsa Maya. Dan juga budaya Spanyol, dengan penaklukan Amerika, yang akhirnya menghancurkan budaya Maya yang sudah menurun. Peradaban Maya adalah salah satu peradaban besar di dunia kuno, dan banyak pencapaian mereka masih dapat kita pelajari hingga hari ini melalui artefak, prasasti, dan struktur arkeologis yang tertinggal.